Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Fidi Dayat di Praktikum Jaringan Komputer. Nah, jadi pada pertemuan pertama, saya akan membahas mengenai tata tertib praktikum dan materi apa saja yang akan kita pelajari pada Praktikum Jaringan Komputer ini. Nah, kita langsung saja kepada tata tertib. Nah, yang pertama, praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, peserta praktikum wajib hadir tepat pada waktunya. Selanjutnya, selama praktikum berlangsung, mahasiswa wajib menggunakan almet atau alma mater. Nah, selanjutnya, mahasiswa tidak membawa makan minum, mahasiswa dilarang bersuara dengan keras, mahasiswa tidak boleh mencoret-coret sarana dan prasarana yang ada. Selanjutnya, tidak merubah atau merusak, mengambil peralatan yang ada di lab atau di ruang praktikum. Nah, sanksi. Jika keterlambatan lebih dari 20 menit tanpa alasan, maka akan dikenai sanksi oleh dosen yang bersangkutan. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 2 ini mengenai pengkabelan. Nah, jadi pengkabelan atau kabel jaringan ini adalah kabel yang menghubungkan antara dua komputer dengan komputer lain atau dengan komputer yang sejenisnya, dari server ke switch dan yang lain. Nah, kabel yang sering digunakan pada pengkabelan ini yaitu kabel twisted pair, yang dimana pada koneksinya itu menggunakan RJ11 atau RJ45. Nah, pada pertemuan 2 ini tentu kita akan mengetahui jenis-jenis kabel, bagaimana cara mengkonfigurasikan pengkabelan tersebut. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga kita akan membahas yaitu mengenai aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, aplikasi Cisco Packet Tracker ini adalah alat atau simulasi jaringan komputer menggunakan sebagai media yang sering digunakan sebagai media dalam pelatihan dan juga di bidang pelatihan simulasi jaringan komputer. Oke, pada pertemuan ini kita bisa membuat sebuah simulasi yang bertentangan mengenai komputer atau mengenai jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker ini. Selanjutnya di pertemuan keempat mengenai IP address. Nah, jadi IP address itu merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa tanda titik setiap 8 bitnya. Pada pertemuan keempat ini mengenai IP address, kita juga akan mengetahui tentang kelas IP address, standar penulisan pada IP address, dan kita juga akan melakukan simulasi tentang IP address menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima mengenai router atau routing, yang dimana routing itu adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket yang telah dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Nah, pada pertemuan router atau routing ini, kita akan melakukan konfigurasi mengenai router atau routing dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Selanjutnya, di pertemuan ke-6 ini membahas mengenai router atau access point, yang dimana access point itu merupakan perangkat yang menjadi sentral koneksi dari pengguna user ke ISP atau Internet Server Provider. Nah, jadi pada pertemuan ke-6 ini mengenai router atau access point ini, kita akan melakukan konfigurasi mengenai router access point dengan kabel dan non kabel dengan menggunakan tentunya aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, selanjutnya di pertemuan 7 ini kita akan membahas mengenai DNS, HTTP dan FTP. Nah, DNS itu atau kita panjangkan yaitu Domain Name System, adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server ataupun jaringan komputer ataupun internet. Nah, sedangkan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah suatu protokol yang digunakan World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien.
Nah, FTP yaitu File Transfer Protocol. Nah, ialah suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan TCP koneksi, bukan UDP. Nah, jadi pada pertemuan ketujuh ini tentu kita akan melakukan yang namanya konfigurasi mengenai DNS, HTTP, dan FTP dengan menggunakan aplikasi Cisco Packtracker ini. Pertemuan ke-8 ini, materi yang kita akan bahas itu mengenai DHCP dan email. Nah, DHCP itu atau sering disebut Dynamic Configuration Host Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Nah, sedangkan untuk email atau electronic mail adalah sebuah fasilitas komunikasi dalam internet yang berfungsi untuk mengirimkan surat secara elektronik. Nah, pada pertemuan ke-8 ini mengenai DHCP, tentu kita akan melakukan konfigurasi mengenai DHCP dan email dengan menggunakan aplikasi Cisco Packtracker. Di pertemuan ke-9 akan membahas mengenai IP address pada Windows. Tentu tidak aneh lagi dengan IP address. Nah, apa itu IP address? Nah, IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik setiap 8 bitnya. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan konfigurasi mengenai IP address pada Windows dengan menggunakan GUI statik dan GUI dinamik. Nah, selanjutnya kita akan juga mengkonfigurasikan IP address dengan menggunakan command prompt secara dinamik dan statik pada aplikasi Cisco Packtracker. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-10 kita akan membahas mengenai file sharing. Nah, tentu teman-teman harus tahu terlebih dahulu pengertian dari file sharing. Nah, apa sih itu file sharing? Nah, file sharing adalah salah satu fasilitas yang digunakan untuk membagi sebuah file, perangkat, koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama. Nah, jadi pada pertemuan ke-10 ini mengenai file sharing, nah, kita akan melakukan konfigurasi mengenai file sharing dengan menggunakan GUI dan command prompt dengan menggunakan aplikasi simulator Cisco Packtracker. Pada pertemuan 11 kita akan membahas mengenai IP address pada Linux. Nah, kita terlebih dahulu mendefinisikan apa itu IP address. Nah, IP address itu merupakan bilangan biner 32 bit yang dimana dipisahkan oleh tanda pemisah yang berupa tanda titik setiap 8 bitnya. Nah, tiap bit ini disebut sebagai oktet. Nah, jadi pada pertemuan ke-11 ini tentang IP, kita akan melakukan konfigurasi IP address pada Linux, di mana kita akan menggunakan aplikasi yaitu namanya VirtualBox. Nah, selanjutnya di pertemuan 12 ini kita akan membahas mengenai DNS server pada Linux. Nah, DNS server atau singkatan dari Domain Name System. Nah, DNS ini adalah sistem database yang terdistribusi sehingga memungkinkan setiap bagian dari database dikelola secara terpisah. Nah, jadi pada pertemuan 12 ini mengenai DNS server, tentu kita akan mengkonfigurasikan mengenai DNS server pada Linux dengan menggunakan aplikasi yang itu VirtualBox. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-13 di sini akan membahas mengenai HTTP server. Nah, apa itu HTTP server? Nah, HTTP server atau biasa disebut sebagai web server merupakan sebuah perangkat lunak server yang berfungsi untuk menerima perintah HTTP atau HTTPS. Nah, jadi pada pertemuan ini atau pertemuan 13 mengenai HTTP server pada Linux, tentu kita akan mengkonfigurasikan mengenai HTTP server pada Linux menggunakan aplikasi VirtualBox. Selanjutnya di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai FTP server. Nah, FTP server atau File Transfer Protocol merupakan salah satu aplikasi TCP IP yang banyak digunakan untuk memindahkan atau
mengcopy file dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, jadi pada pertemuan ke-14 ini mengenai FTP server, tentu kita akan melakukan sebuah konfigurasi FTP server pada Linux dengan menggunakan aplikasi yang namanya VirtualBox. Sekian video pertemuan kali ini. Jika dirasa masih belum paham pada video ini, silakan kalian dapat bertanya kepada dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya.